Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faras Nadia, NPM B1A01952. Kali ini di mata kuliah Perancangan Undang-Undang dengan dosen mata kuliah Bapak Ari Wiryadinata SHMH. Di sini saya akan sedikit mereview terkait mengenai jurnal, yaitu eksistensi hukum adat akibat perkembangan peraturan daerah di bidang industri pariwisata. Kali ini studi kasus terkait masyarakat adat Watu Telu di Bayan, Lombok Utara. Jadi di sini saya akan mereview yang bagaimana keberadaan masyarakat adat telah diakui dan dihormati di konstitusi. Masyarakat adat Watu Telu yang mempunyai adat istiadat yang turun-temurun dari nenek moyang mereka yang bernuansa Islami dan sampai saat ini diakui eksistensinya. Di samping itu, pemerintah daerah Lombok akan mengembangkan sektor pariwisata dalam rangka meningkatkan ekonomi dan pembangunan daerah yang akan dirancang dalam peraturan daerah. Pertanyaannya, akankah berpengaruh terhadap eksistensi masyarakat adat Watu Telu ini? Selanjutnya, kita akan membahas sedikit terkait mengenai masyarakat Watu Telu itu sendiri. Masyarakat Watu Telu itu berasal dari masyarakat suku Sasak yang bertempat di Bayan, Lombok Utara. Jadi di masyarakat Watu Telu ini memiliki kebiasaan adat yang turun-temurun untuk mempertahankan dan menjaga kebiasaan leluhur yang secara normatif masyarakat adat Watu Telu dapat pengakuan sebagai masyarakat adat dari normatif itu sendiri. Dalam masyarakat adat Watu Telu ini terdapat 3 pembagian kelompok keagamaan, yang mana yang pertama itu Sasak Boda, yang mana Sasak Boda itu merupakan agama asli masyarakat Lombok yang menganut sistem kepercayaan animisme dan pemujaan terhadap leluhur dan dewa lokal. Yang kedua yaitu keagamaan Watu Telu, yang mana Watu Telu ini merupakan ajaran yang memiliki nuansa Islam namun berpegang teguh terhadap adat istiadat nenek moyang mereka. Nah, yang ketiga yaitu Waktu Lima, yang mana Waktu Lima ini kalau kita di dalam Islam itu merupakan rukun Islam, yang mana dia tuh melaksanakan seperti yang ada di dalam kebiasaan-kebiasaan yang ada di masyarakat Islam pada umumnya, yang mana melaksanakan sholat, berpuasa, membayar zakat, naik haji bagi yang mampu, dan pada masyarakat Waktu Lima, keagamaan Waktu Lima ini memiliki ketaatan adat dan melaksanakan ajaran Islam dengan sesungguhnya. Nah, selanjutnya bisa kita lihat di sini ada beberapa budaya adat masyarakat yang ada di Lombok Utara ini. Nah, di sini adanya Boda tadi, nah Kulima tadi, dan juga Watu Telu tadi. Ini sedikit saya paparkan terkait dengan kelompok-kelompok keagamaan yang ada di masyarakat adat Lombok Utara. Nah, selanjutnya kita akan melihat dari segi pariwisata dan industri. Di sini saya akan membacakan sektor pariwisata mempunyai peran yang besar dalam perkembangan kemajuan ekonomi, sosial, budaya baik bagi nasional maupun daerah di Watu Telu Lombok Utara ini. Nah, yang kedua, perkembangan pariwisata merupakan aset baru bagi negara berkembang untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi nasional karena mampu membuka banyak lapangan pekerjaan dan akan meningkatkan devisa dari daerah itu sendiri. Nah, yang ketiga, pariwisata juga dikembangkan untuk memajukan pertumbuhan dan perkembangan lingkungan ekonomi, sosial, dan pembangunan daerah dalam rangka untuk pengimplementasian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan. Nah, perlu kita ketahui
tidak hanya di daerah Lombok Utara ini, di daerah manapun mungkin sektor wisata mempunyai peluang yang besar untuk mengembangkan suatu daerah itu sendiri. Nah, sektor pariwisata mempunyai peran yang besar dalam perkembangan kemajuan ekonomi, sosial, budaya baik bagi nasional maupun daerah. Indonesia itu dianugerahkan sumber daya alam yang sangat luas dan sangat berlimpah. Selain sumber daya alam yang berluas dan berlimpah, Indonesia itu juga memiliki sumber daya alam yang indah dan keanekaragaman budaya yang mempunyai daya tarik dan khas dalam menarik turis asing dari mancanegara. Selanjutnya mungkin kita bisa lihat objek wisata yang ada di Lombok Utara, yaitu salah satunya ada Pantai Selong Belanak, Masjid Kuno Bayan Balek, dan juga air terjun Gangga. Di sini tidak hanya kekayaan alamnya yang bisa jadi objek wisata, namun juga seperti peninggalan rumah masjid tertua yang ada di sana itu menjadi objek wisata yang sangat kompeten untuk dijadikan sebagai objek wisata. Dengan adanya objek wisata itu, ketertarikan dari turis-turis asing itu sangat luar biasa dengan adanya suku adat yang khas yang ada di sana. Nah, itu bisa dijadikan juga sebagai objek wisata di Lombok Utara itu sendiri. Nah, dari banyaknya objek wisata yang ada di Lombok Utara itu, bisa kita ambil kesimpulan bahwasanya masyarakat adat Wetutelu di sini masyarakat adat yang dalam hukum positif di Indonesia telah diakui dan dilindungi haknya untuk mempertahankan tradisi adat serta membangun adat yang telah ada, yang secara turun-temurun diwariskan oleh nenek moyang mereka. Yang kedua, eksistensi masyarakat adat Wetutelu menempatkan langsung pada kebijakan pemerintah dalam proses pengembangan pariwisata yang ada di Lombok Utara ini. Yang ketiga, strategi pemerintah dalam mengembangkan industri pariwisata untuk menambah pendapatan negara, membuka lapangan pekerjaan, serta menumbuhkan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan mempercepat pembangunan daerah mempunyai nilai positif. Tetapi langkah pemerintah untuk mengembangkan pariwisata ini berdampak pada ancaman memudarnya eksistensi hukum adat Wetutelu. Untuk itu, menjaga kelestarian budaya dan pengembangan pariwisata perlu adanya peraturan pemerintah daerah tentang pengakuan dan perlindungan masyarakat adat untuk melindungi secara normatif dan adanya kepastian hukum terhadap budaya atau masyarakat adat Wetutelu ini. Dan menurut saya, selain di Lombok Timur dan daerah yang ada di Indonesia itu juga memiliki peluang dan kemampuan untuk melestarikan pariwisata yang tidak diketahui oleh banyak orang, nantinya bisa menjadi peluang pariwisata yang sangat besar dan bisa menarik para wisatawan asing dan wisatawan mancanegara untuk dapat berkunjung ke tempat wisata yang ada di Indonesia, khususnya daerah-daerah yang ada di Indonesia. Mungkin itu saja pemaparan singkat dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan, kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.